Bak tidak ada ujung, kasus kematian Vina dan Eki masih terus bergulir. Bahkan saat ini bermunculan pihak-pihak yang ikut campur ke dalam polemik kasus kematian Vina dan Eki, tak terkecuali Ibu Widya. Ya, salah satu pernyataan Ibu Widya yang paling kontroversial adalah ketika ia mengkritik lambannya penanganan kasus oleh tim pengacara Hotman Paris. Masih dalam naungan tim pengacara Hotman Paris, Ibu Widya juga menuding Putri Maya Rumanti menerima suap senilai 7 miliar rupiah terkait kasus kematian Vina dan Eki. Merasa geram dengan celotehan Ibu Widya, Hotman Paris beserta pengacara lainnya akhirnya memberikan kecaman keras untuk Ibu Widya agar berhenti berkoar-koar di media sosial tanpa menunjukkan bukti atau fakta. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 pengacara kecam keras tindakan Ibu Widya soal kasus kematian Vina Cirebon. Hotman Paris, kuasa hukum keluarga mendiang Vina, merasa geram dan tak terima dengan pihak yang menyebutnya saat ini diam saja dalam kasus kematian Vina dan Eki. Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu, TikTokers bernama Ibu Widya menyinggung pergerakan lamban pengacara kondang miliarder yang diduga Hotman Paris. Merasa sindiran tersebut dialamatkan kepadanya, Hotman Paris pun akhirnya merespon dan memberikan kecaman keras terhadap Ibu Widya. Lantas, seperti apa sindiran Ibu Widya? Dan seperti apa kecaman keras Hotman Paris? Satu kata buat pengacara kondang, buat pengacara miliarder, katanya yang namanya kasus Vina ada misterinya, katanya tidak bisa diselesaikan, harus melalui tim apa itu ya, melalui lembaga-lembaga katanya itu ya, supaya ada fakta yang nyata. Jadi begini Pak, gampang kok, periksa aja itu Rudiana. Kenapa ada yang membelain Ibtu Rudiana nih? Ya, keluarganya, orang-orang yang terkait di yang namanya suapnya Ibtu Rudiana. Terus kemudian mengundurkan diri dari kasus ini. Kemarin garang sampai ke langit ke-7, ya kan? Sekarang lobet, ya toh? Artinya apa itu? Ada apa dengan kalian? Gampang Pak, tinggal ambil kembali, perintahkan oleh Kapolri, orang yang berwenang tertinggi di negara kita ini. Tinggal tanda tangan, instruksikan segera. Periksa kembali itu Ibtu Rudiana, ya, berserta jajarannya. Ada apa ini? Ya kan? Murnikah itu dibilang pembunuhan? Murnikah itu kecelakaan? Tidak, ya kan? Halo Bu Bacot Ibu Widya. Bacotnya tolong diarahkan ke lembaga resmi pemerintah. Bacotnya diarahkan ke Komisi 3 DPR agar ikut bersuara tentang penegakan hukum. Bacotmu juga diarahkan kepada Menko Polhukam agar Menko Polhukam juga kasih perhatian atas kasus ini. Bacotmu tolong diarahkan ke Pak Jokowi agar Pak Jokowi segera bentuk tim pencari fakta. Tanpa itu, bacotmu itu nggak ada gunanya ngomong tiap hari di medsos hanya untuk mencari follower. Ya, harus ada jalur resmi. Ya, tanpa itu misteri Vina ini tidak akan terbongkar. Sekarang ini targetnya hanya satu, untuk memuaskan masyarakat. Ya, Adi di Peggy divonis, pasti kasusnya selesai. Yang 2 DPO akan menjadi hilang begitu saja, tidak ada akhirnya cerita itu. Sekaranglah waktunya, kamu jangan berkritik orang melulu, arahkan ke lembaga yang berwenang. Dan nggak ada gunanya kau kritik Hotman, lu nggak ada apa-apa karirnya dibandingkan Hotman kalau bidang hukum. You are nothing, okay? Ya, karena saya tahu something wrong, makanya keadilan sekarang di tangan Pak Jokowi.
Selain Hotman Paris, Putri Maya Rumanti yang juga masih bagian dari tim kuasa hukum keluarga mendiang Vina juga turut dikuliti oleh Ibu Widya. Ya, Ibu Widya secara terang-terangan menuding Putri Maya Rumanti menerima suap senilai 7 miliar rupiah terkait kasus kematian Vina dan Eki. Merasa tudingan tersebut fitnah dan merusak citra baiknya, Putri Maya Rumanti pun membantah dan memberikan kecaman keras terhadap Ibu Widya. Lantas, seperti apa tudingan Ibu Widya dan seperti apa respon Putri Maya Rumanti? Kalau tanganmu bersih, ya, kenapa kamu gemetaran dengan ucapan saya? Sekarang gini, nggak usah sibuk-sibuk urusin Widya. Cari tuh DPO pelaku pembunuh yang namanya suamimu sendiri. Ya. Yo, viralkan, angkat itu, ya. Polda Lampung, ya, dan sekitarnya angkat kembali kasus suaminya Putri, biar ramai sekalian, ya. Slow bro. Apapun itu mendengar suara-suara hoak di luar, kami nggak peduli gitu. Kami tidak peduli, kami tetap fokus pada tujuan kami mencari siapa pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Jadi nggak ada masalah buat kami mau dibilang terima 7 miliar karena pencalonan wali kota ataupun dibilang segala-galanya sampai perkara Thailand pun diributkan orang kan. Betul. Jadi nggak ada masalah buat kami. Sebenarnya cuitan si Widya menurut saya cuitan yang tong kosong ya Mbak. Gitu, karena tidak ada kapasitas dia untuk berbicara dalam kasus ini. Dia hanya sebagai masyarakat biasa. Gitu. Dan Martin silakan saja mengkritik atau memberikan saran, tapi jangan pernah menyudutkan atau memprovokasi atau membuat berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Karena memang Widya ini memiliki bukti yang kuat, kami tantang Widya untuk hadir bersama kami. Kami dampingi untuk datang ke Polda Metro Jaya ketika memang ke Polda Jabar kalau memang Widya memiliki bukti. Jadi jangan cuma sekadar omongan aja ini itu. Nah, kalau perihal apakah Widya akan dilaporkan, sudah ada perintah, tapi kami melihat dulu lah ya. Nggak terlalu penting juga Mbak dia. Menurut kami dia tidak terlalu penting. Ibu Widya juga ternyata berkonflik dengan pengacara Rasman Arif Nasution. Iya, hal tersebut diketahui bermula saat Rasman Arif Nasution menyebut bahwa kemunculan Ibu Widya di tengah pengungkapan kasus kematian Vina sangat meresahkan. Dan hal tersebut pun kembali direspon oleh Ibu Widya dalam media sosial pribadinya. Lantas, seperti apa aksi saling sindir antara Ibu Widya dan Rasman Arif Nasution? Benarkah Rasman Arif Nasution meminta agar Ibu Widya diamankan? Ada orang ya yang katanya botak itu ya, saya meresahkan statementnya. Dalam kategori apa ya saya meresahkan? Saya butuh keadilan kok dibilang meresahkan. Nah sekarang gini, sekarang Saka dipenjarakan untuk kedua kalinya. Bagaimana dengan Liga Akbar? Akan dijebloskan pula ke penjara kembali karena mereka mengatakan yang sebenarnya. Kemudian DBAP ulang bahwa mereka menyebarkan hoax, memberi keterangan palsu, padahal mereka udah jujur. Ini ada apa ya dengan kalian, bapak-bapak aparat? Kok saya yang heran itu Bapak Kapolri belum bicara loh sampai saat ini. Ya Bapak Kapolri yang terhormat, kok belum bicara sampai saat ini? Saya melihat dalam 2 minggu terakhir ini ada sosok seorang perempuan yang katanya bernama Widya. Ini meresahkan. Ya, saya bukan sependapat dengan si beling-beling, bukan. Tapi menurut saya dia meresahkan. Kenapa? Pertama, ini orang cerita tapi seolah-olah fakta. Dan fakta itu dia tidak tunjukkan gitu.
Misalnya sebut si A, si B, si C adalah si Andika, anak jenderal, cucu jenderal, terus kasih duit sekian miliar, kemudian ada uang narkoba. Ini nggak dirangkai gitu. Ini saya heran, ini orang siapa sih gitu. Ini saya minta Pak Kominfo dan juga Cyber Bareskrim Mabes Polri untuk tangkap ini orang. Karena menurut saya kalimat-kalimat dia nggak pernah senggol saya. Dia malah menyenggol seseorang, mungkin si beling-beling atau apa, atau si hitam kumar, nggak ngerti saya, atau si mayat berjalan, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, menurut saya, konstruksi berpikir dan statement yang dia lontarkan itu tanpa fakta. Tapi anehnya, netizen dukung dia. Ini berbahaya. Nah, kalau republik ini hukum dijalankan versi netizen, ini bisa bahaya. Pernyataan Ibu Widya yang selama ini dikoar-koarkan di media sosial. Menurut Kamarudin Simanjuntak, seluruh pernyataan Ibu Widya hanya mengada-ada dan harus diverifikasi oleh pihak yang berwajib. Lantas, seperti apa kecaman keras Kamarudin Simanjuntak terhadap Ibu Widya? Dan seperti apa respon Ibu Widya? Kalau Ibtu Rudiana wajar dia diam. Dia kan anggota Polri. Sebagai anggota Polri tentu sedikit dia berbicara. Tapi jika diperlukan dia akan memberi keterangan kepada Propam. Karena anak dia juga korban. Kemudian Pina juga. Maka oleh sebab itu kita turut berduka cita kepada Ibtu Rudiana dan mengatakan turut prihatin. Tapi kalau para pelaku ini mengatakan dia tidak melakukan, itu menjadi bahan pertanyaan gitu. Kalau saya melihat Ibtu Rudiana diperiksa di Propam itu wajar-wajar saja. Saya dengar ada 15 pertanyaan. Karena sekarang orang itu mengaku tidak melakukan, yang 8 orang itu ya. Pertanyaannya adalah 8 tahun lalu kok mengaku mereka membunuh dan melakukan atau menerangkan berbagai perbuatannya. Kok tahun ini tiba-tiba semua mengaku tidak melakukan? Nah, jadi pertanyaannya, apakah polisinya benar-benar sesat? Kemudian jaksa dan hakim dan penasihat hukumnya sesat? Kemudian pengadilan tinggi sesat? Kemudian Mahkamah Agung sesat? Karena ini banyak yang mengadili, tapi kan tidak semestinya mereka dipukuli. Yang dipukuli katakanlah misalnya kalau benar ya di kepolisian, tapi di hakim kan tidak dipukuli, pengadilan tinggi kan tidak dipukul, Mahkamah Agung kan tidak dipukul, tapi kok mereka semua dikatakan bersalah kan gitu. Merasa tidak pernah terima uang ataupun tidak pernah terima transferan dan tetap mendukung terkuaknya kasus Pina ini, silakan menggunakan instrumen dihukum berupa membuat satu laporan polisi setelah sebelumnya melakukan dulu klarifikasi kepada Ibu Widya terkait cuap-cuap Ibu Widya. Kalau betul rekan saya Dr. Hotmaparis Hutapea, apa yang dicuap-cuapin oleh Ibu Widya itu dengan mengandung satu kebenaran adanya transferan dana, maka diduga advokat bling-bling advokat kaya raya ini bisa dikenakan daripada kode etik seorang advokat. Karena kita tahu dari seorang profesi advokat apabila ada diduga melanggar apa yang ada tercantum di dalam kuasa yang diterimanya, apalagi diduga ada satu transferan atau menerima dana berupa katakanlah itu gratifikasi terkait suap dan hal-hal lainnya. Kalau memang itu benar, maka si advokat ini akan mendapatkan sanksi. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, lalu like, komen, dan share.
supaya akun ini jauh lebih berkembang. Terima kasih.